Sudah nangkep Gus, jangan diulang-ulang belum lagi, Gus. apa-apa, tunggu dulu, santai dulu. Santai dulu. Wahai Muhammad, Fir'aun itu lebih kuat dari kafir Quraisy. Fir'aun itu lebih hebat daripada kafir Quraisy. Fir'aun itu lebih banyak tentaranya daripada kafir Quraisy. Tapi beliau, Nabi Musa dulu taat kepada Allah, maka kamu Muhammad juga harus sabar dalam berdakwah melawan kafir-kafir Quraisy. Begitu, saudara. Ya, tapi yang menjadi poin saya begini loh, Gus. Ketika Al-Qur'an memulai kata-katanya menceritakan, ingatlah ketika Isa berkata, ingatlah ketika Musa berkata, ingatlah ketika Daud begini. Itu kan audiensnya atau pendengarnya atau penerima wahyunya kan Muhammad. Nah, makanya saya bilang gini, bagaimana itu bisa menjadi masuk akal di kepalanya Muhammad, di pikirannya Muhammad? Karena Muhammad kan nggak tahu itu orang siapa. Dia kan tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Taurat. Bukankah itu sama seperti gini loh Gus? Misal gini, kita datang kepada orang Sinto nih, agama Sinto, ya kan? Terus ngomong begini, hei, penganut agama Sinto, taruhlah namanya Udin. Kita bilang begini, ingatlah ketika Daud pernah berkata begini. Loh, Daud itu siapa? Kan gitu Gus. Emang dia tahu? Loh, itu kan sama saja. Sebelumnya sudah banyak masa kita suruh gini loh Gus, masa kita disuruh mengingat sesuatu yang kita itu nggak menjadi saksi, kita nggak tahu, kita nggak lihat gitu loh Gus. Ya karena otaknya Nabi Muhammad dah kayak jenengan dis. Loh, harusnya itu, begitu dong secara. Loh. Karena Nabi Muhammad pertama sudah di Isra Mi'rajkan, sudah ketemu Musa. Yang kedua, sebelum-sebelumnya sudah diceritakan Nabi Musa tentang kekafiran umat mereka. Sekarang Allah sedang menceritakan kesabaran Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun lebih kuat dari orang Muhammad gitu loh. Oke, berarti Muhammad sebelum dia dikatakan suruh nginget bahwa Isa pernah berkata begini, berarti Muhammad udah jadi orang Nasrani, udah tahu kisah tentang Isa. Kan sudah di Isra Mi'rajkan dan sebelumnya sudah banyak ayat tentang Musa yang turun, dis. Ini bukan ayat pertama tentang Musa yang turun loh. Oke, berarti intinya Muhammad sudah familiar dengan tokoh Isa, sudah familiar dengan tokoh ini, sehingga dia disuruh mengingat. Sudah berkali-kali turun ayat tentang dia. Wah, kalau begitu artinya Muhammad itu udah jadi orang Nasrani sebelumnya, Gus. Apa di sini kok udah nyambung gitu loh? Loh, karena nggak mungkin dong. Kalau saya ngomong sama Musa bukan berarti dia jadi Nasrani, bukan berarti dia jadi Yahudi. Loh, ini kalau begitu, contoh begini nih, saya ngomong sama orang Sinto, ingatlah ketika Umar bin Khattab berkata begini. Loh, orang dia agama Sinto kok, mana dia tahu siapa itu Umar bin Khattab? Mana dia tahu Umar bin Khattab pernah berkata ini berkata itu? Yang tahu itu kan hanya orang Islam. Nah, sama seperti ketika Muhammad disuruh mengingat, ingatlah ketika Isa pernah berkata, maka pasti Muhammad itu bukan orang Quraisy. Maka Muhammad itu pasti bukan orang yang tidak familiar dengan Isa. Makanya saya bilang Muhammad itu harus dia itu jadi orang Nasrani dulu sebelum dia menerima wahyu. Ingatlah ketika Isa pernah berkata. Jadi orang Nasrani dulu, mana ada syarat seperti itu. Ya sudah, sekarang jawab pertanyaan saya gantian. Gimana pertanyaan saya tadi nasibnya? Berarti belum belum dijawab ini. Berarti apa sampean pakai standar kalau diceritakan Nabi Musa berarti harus jadi orang Nasrani dulu. Itu standar dari mana itu kan?